Dia tahu bahwa puasa ini Allah yang mengatakan, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Amalan lain jangan ngiri dah. Allah yang bilang begini. Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam. Fa'innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Kecuali puasa Ramadan. Fa'innahu li wa ana ajzi bih. Ini untukku. Aku yang bakal bayar. Sudah dahsyat. Allah sebut ini untukku. Bayangkan kalau orang mencintai Allah dengan cara yang benar, dia akan hiasi Ramadan dengan keindahan-keindahannya. Jamaah yang Allah muliakan, judul yang diberikan ini judul yang memang cukup membuat orang yang ya kaget dengan Ramadan ini bertanya, I need you Ramadan. Iya, apa sih yang membuat kita butuh sama Ramadan? Kalau sampai bahasanya I need you Ramadan, kesannya friendly betul ya. Ramadan, I need you, gitu ya. Ini sesuatu yang gak main-main. Kalau sampai orang butuh sesuatu, tentu dia mengerti kenapa dia membutuhkan sesuatu. Kita sering bahas tentang berilmu sebelum berkata dan beramal. Di bulan Ramadan kita akan berkata, kita akan beramal. Sehingga kalau kita nggak berilmu, ya kita nggak bakal butuh dengan Ramadan. Demi Allah, kalau seandainya bangkai manusia di muka bumi ini bisa dibangkitkan dan mereka minta dibangkitkan, mereka minta sama Allah dibangkitkan walaupun sedetik dalam bulan Ramadan. Karena dahsyatnya Ramadan. Allah muliakan umat Muhammad dengan Ramadan. Dan Ramadan ini merupakan bulan yang lebih baik dari bulan-bulan yang Allah pernah ciptakan. Sampai-sampai ulama mengumpulkan keutamaan Ramadan ketimbang bulan lain. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, memanggil orang beriman untuk tahu ada bentuk kewajiban yang tertulis dalam Arkanul Islam, rukun Islam, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kata Allah, sehingga yang enggak beriman enggak dipanggil sama Allah. Jadi kalau masih standar manusia biasa belum beriman, ya maaflah. Ya berarti memang kita perlu mengangkat iman. Kalau sudah bicara iman kan jelas lah, iman naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Berarti ada persiapan. Bagaimana bertemu dengan Ramadan, iman ini lagi naik. Bukan lagi turun. Kalau iman lagi turun, subhanallah. Ya, harap-harap cemasnya itu bukan penuh dengan kebahagiaan. Tapi harap-harap cemas, mau mengeluh takut dikutuk. Ya Allah di Ramadan lagi, ya Allah gitu ya. Tapi kalau orang yang butuh Ramadan, harap-harap cemasnya jelas lah. Siapa yang jamin umur kita sampai Ramadan? Tidak ada. Kita nggak usah merasa kalau bicara mati urusan umur yang tua lah, Zat. Kata yang tua, enak aja loh. Ini bulan muda semua enak aja. Bukan bicara umur kita sudah. Kita nggak bicara umur berapa, umur tidak. Ya pasti yang namanya orang hidup pasti didatangi oleh kematian. Ramadan ini di depan mata, harap-harap cemas loh. Kok bisa iya? Allah bilang, hei orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Siyamnya pakai alif lam, jelas Ramadan lah, ulama sepakat. Karena di luar Ramadan nanti ada puasa yang sifatnya mustahab, menghiasi Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, enggak usah takut. Allah enggak pilih-pilih bulu. Orang sebelum kalian pun melakukan puasa, cuma bukan Ramadan. Makanya ada sedikit sentuhan hadis Rasul yang mengingatkan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani juga puasa. Nabi kabarkan dengan tegas, seperti Yahudi, Nasrani juga pakai kumis, pakai jenggot sama. Emang laki kudu pakai, gitu loh. Cuma khaliful Yahud wan Nasara, betul? Berbedalah dengan mereka. Nabi nggak main-main. Kalau sampai Nabi pengen orang Islam punya karakter tuh nggak main-main. Kalau sampai orang Islam foto bareng orang kafir mirip, nah masalah ini. Iya, orang beriman dikhususkan. Sampai Nabi mengatakan bahwa faslun baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Beda puasa kita dengan puasanya ahlul kitab,
itu dimakan sahur loh. Jadi kalau seandainya nanti kita puasa terus nggak sahur, ketiduran, nggak sahur, nggak apa-apa puasa terus. Tapi kalau sengaja kita memang nggak niat sahur, ini yang dibilang. Ini yang dibilang tasabbu bil kufar. Berarti Anda telah menyerupai puasa dengan puasa ahlul kitab. Itu nggak diperbolehkan. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kuwajibkan, telah tertulis maktub berbentuk fitrahmu tercipta untuknya. Kau tercipta untuk Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang sebelum kalian diwajibkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah kalau sudah bicara takwa, ini kan bicara kemudahan. Ya ja'alahum makhrajan. Allah akan berikan solusi. Kalau orang sudah bertakwa karena sebuah ibadah yang dia lakukan, Allah berikan kemudahan, harusnya begitu. Tapi yang terjadi tidak. Berapa banyak orang yang tinggal di negeri-negeri yang mungkin hukumnya belum hukum Islam secara menyeluruh, kalau membayangin Ramadan takut sendiri. Kebayanglah harga pasti melambung tinggi lah. Aktivitas-aktivitas yang sifatnya dadakan, Masya Allah. Nggak usah jauh-jauh lah, panitia juga di sini ketar-ketir loh. Kita pengen kumpul, kita pengen buka puasa bersama, kita pengen buktikan ke Indonesia bahwa pemuda-pemudi Indonesia ini akan mengkritisi ibadah untuk menjadi generasi bangsa yang baik dalam beragama. Kunci negeri ini ya di anak muda. Tapi kan kalau semangat tinggal semangat, kalau kita nggak punya fasilitas ya sulit juga. Ya Masya Allah. Ini bukan main, tapi kalau kita berilmu tentang ini kita mengerti kayak Nabi ajarkan sampai nanti kalau Idul Fitri saja kita disuruh mengatakan taqabbalallah minna wa minkum. Ini kan orang cuma ngertinya semoga diterima puasa aneh mau puasa ente ya, begitu loh. Padahal kalau Nabi mengatakan katakan taqabbalallah minna wa minkum. Enggak ada minni wa minka, tidak ada minna wa minkum. Sifatnya berjamaah. Semoga puasa kami dan puasa kalian diterima. Seakan-akan kita pertahankan yuk, ini Ramadan bulan puasa loh. Karena kalau dibuat survei ya di negeri ini, apa yang kalian ketahui tentang Ramadan? Pasti yang pertama puasa. Ngabuburit, dem-dem, paling begitu ya. Pasti yang pertama puasa. Orang mana yang nggak tahu kalau yang namanya Ramadan itu puasa? Efeknya dahsyat loh. Allah katakan, Nabi sampaikan dengan tegas bahwa mensoma yauman fis sabilillah ba'adallahu wajhu anin nar sab'ina kharifan. Orang yang berpuasa sekali saja karena Allah jauhkan wajahnya dari jilatan neraka 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Itu puasa aja loh, belum plus Ramadannya yang 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Orang yang tahu bahwa dia pernah berbuat salah untuk menghapus dosa di masa lalu kan bingung. Dia nggak punya time track yang dihayalkan sama orang-orang barat bisa kembali ke masa lalu. Tidak. Orang mana yang bisa kembali ke masa lalu? Lawang ulama mengatakan lantar jial ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-harimu yang telah lampau. Tapi Ramadan menjanjikan kemuliaan. Nabi dengan tegas mengatakan man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada pancingan Rasul. Man soma Ramadanan, Nabi enggak bilang man soma yaumal isnin wal khamis, man soma Muharram, man soma Arafah, la. Man soma Ramadanan imanan wahtisaban, ihtisab. Hitung-hitungan. Bukan menghitung pahala, bukan. Tapi dia tahu sekali memang Ramadan digelar sekian banyak kemuliaan. Sampai dari sekarang dia mulai bertanya, apa sih yang membuat orang tuh dahsyat dengan Ramadan sampai panitia mau banting tulang nyari dana sekian ratus juta buat kita buka puasa bersama. Ini bukan tontonan sinetron loh. Kita liatin panitia, dia pusing loh. Bukan begitu. Ketertarikan untuk mengetahui kemuliaan. Karena ketika Nabi mengatakan lis-shaim farhatani yafrahuma. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Fariha idza aftara wa fariha idza laqiya rabbah. Mungkin yang pertama, yang kedua kita belum rasakan. Ada yang dimiliki oleh orang yang berpuasa
cuma sama orang yang berpuasa. Ada dua kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak berpuasa, cuma yang puasa. Yang pertama, fariha idza aftara. Orang yang berpuasa itu fariha idza aftara. Berbahagia ketika iftar. Jadi takjil nggak terlalu. Makanya kalau dibilang hukum asal orang yang iftar itu bahagia, berarti kan ladang amal dong. Ini kesempatan bagi kita bikin orang tuh bahagia ketika iftar. Tolong kalau udah yang namanya menjelang buka jangan bikin gara-gara dah. Yang masak aja yang masak boleh merasakan sedikit gitu loh. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah pun mengatakan bahwa yakni la ba'al khal malam yudkhilhu. Tidak apa-apa mencicipi selama nggak masuk ke kerongkongan. Jadi kalau makan sudah dihidangkan, anak sudah siap menyantap gitu ya. Ibu sambil ngomong, kamu jangan itu pedes nak. Emak udah makan begitu ya. Tadi gitu loh. Itu dzuk namanya ya. Pak ini jangan terlalu manis. Udah dikit tadi gitu loh. Itu boleh enggak ada masalah. Tujuannya apa? Membuat orang bahagia. Karena kalau kita sudah berikan yang terbaik bahagia. Atau mungkin memang kita nggak bisa membuat sesuatu yang maksimal. Cuma bikin suasana tuh orang bahagia. Nah makanya akan kita pertontonkan nih, bukan malah membuat sesuatu yang unik. Karena yang terjadi di negeri kita bahwa perlahan-perlahan ini banyaknya aktivitas-aktivitas yang tidak islami masuk ke dalam pemahaman Islam, dipaksakan. Enggak tahu dari mana hukum asalnya ngabuburit. Kita kembalikan ke bahasa juga, ngabuburit nggak ketemu bahasa apa. Kecuali bahasa orang Sunda, betul? Istilah orang-orang Sunda ngabuburitnya itu. Bahasa Arab mana ada? Ilahin anta. Anda bilang ngabuburit gitu kan. Enggak ada bahasa Arab ngabuburit sudah ya. Cuma tradisi di masyarakat ini kalau yang namanya ngabuburit ini ngabisin waktu di ujung puasa. Padahal Rasul tegas mengatakan mustajabnya doa itu menjelang berbuka. Yuk kita ajarkan. Jujur loh, ini kalau yang namanya puasa sampai kita heboh dengan kepanikan. Saking hebohnya, sampai banyak yang gak sempet ngaji karena repot sama yang namanya bukber loh. Subhanallah, undangan bukber tat 32 hari tat. Apa lewat Ramadannya kalau begitu? Ini kan kelewatan kalau kayak begitu ya. Semangat bukber kapan ngajinya? Gak sempet tat. Masya Allah. Subhanallah. Oh ini gak bisa dibiarkan. Pelan-pelan loh, kalau buat pengamat-pengamat ini dahsyat loh ya. Ya jujur loh, ini kalau kita amati secara perlahan banyak orang-orang Islam ini kadang-kadang gak paham apa sih kemuliaan Ramadan. Maka I need you Ramadan tuh alasannya kuat. Saya butuh kamu Ramadan. Karena siapa yang jamin ketemu Ramadan tahun depan? Ada akumulasi pahala dari asrod di'fin ila sab'umiyati di'fin. 700 kali lipat. Cuma di Ramadan. Tawaran-tawaran indah Rasulullah SAW, mukadimahnya tadi. Man soma Ramadanan imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini dulu dah yang kita butuhin secara umum dah sebelum bahas yang lain. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan. Dalam kondisi iman yang stabil. Imanan. Wahtisaban. Dan dia ihtisab. Bukan wayahtasib. Tapi ihtisaban, dalam kondisi dia sudah memperhitungkan banyaknya pahala di bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada janji Allah, Allah akan berikan ampunan. Nah kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ulama menggiring kita untuk ke ujung Ramadan yang ada Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar Nabi mengatakan asrul bawakhir di 10 hari terakhir, beliau menegaskan 21, 23, 25, 27, 29. Apa sunnah yang kita baca ketika Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Artinya apa? Allahu alam. Kau maha pengampun, menyukai ampunan, ampunkan aku. Ini kan minta ampun. Berarti memohon ampunan li'anallahu ghafur. Allah maha pengampun.
Dan kita berharap diampuni oleh Allah. Nah, orang yang ihtisab tahu bahwa Lailatul Qadar itu ujung Ramadan. Bukan awal Ramadan. Buah yang dipetik. Mayazra yahsud. Siapa yang nanam, dia bakal panen. Ya kalau enggak nanam, enak aja panen gitu loh. Kan kalau kita lihat di desa-desa tuh kalau sawah mulai tanamin padi bersama-sama. Itu nanti ketika menuainya itu bareng-bareng. Tuh indahnya gotong royong tuh. Nanem bareng, nanti giliran panen pun bareng. Ketahuan. Ini 6 orang nanem, besok giliran panen 7 nih 1 cilom nih gitu loh ya. Kayaknya gak main yang 1 gitu loh ya. Ini gak bisa. Begitu Ramadan. Karena banyak orang menghayalkan, kita pengen itikaf nih Ustaz. Itikaf baru 2 kali langsung besoknya berubah. Anak ketemu Lailatul Qadar Ustaz. Oh enggak. So tahu ente, bener Ustaz, bener. Ente bisa tahu Lailatul Qadar dari mana? Kayaknya sih Ustaz, kayaknya. Ana ngelihat sinar tat, ada sinar jalan-jalan tat, kunang-kunang, enak aja ente. Temennya nyaut, ana 7 kunang-kunang lagi gitu loh. Orang kan suka begitu, kalau ngomong Lailatul Qadar identik sama macam-macam gitu ya. Mungkin tanazzalul malaikati warruh, diturunkan para malaikat, betul. Malaikat cahaya mungkin, tapi kan baru 2 hari taubat gitu loh. Oh ya nggak bisa ke sana, entar dulu. Makanya efeknya apa sih kalau orang ibadah, habis ibadah lebih baik. Nah ini kok habis ketemu Lailatul Qadar jadi sombong. Selesai itikaf langsung pas pulang tuh malam takbiran tuh mata sipit sampai orang rumah bingung kenapa. Habis ngaji, begitu ya. Subhanallah. Ini gimana kita mau bilang mabrur bro, gitu ya. Nggak bakal mabrur kalau begitu ya. Bukan itu. Jangan-jangan kebaikan yang dia lakukan sifatnya istidraj, tipu daya setan. Bahkan setan diikat, jin, golongan jin yang diikat. Biar setan yang gak ada golongan jin, lihat besok Ramadan. Ya. Saya tiap Ramadan menyaksikan ini karena awal Ramadan juga ketika orang tergeletak habis perang sarung gitu ya. Itu sudah jalan pagi gitu loh. Melihat kehidupan dari Bogor sampai Jakarta. Oh awal Ramadan Masya Allah ya. Bogor, Parung, Pondok Cabe, Lebak Bulus, Jakarta, kota mati. Sepi. Hari kedua, hari ketiga mulai kelihatan setan di balik hordeng, angkot ditutup ngebul. Oh. Tidak mungkin ada asap tanpa ada api ini ya. Sorry. Masuk seminggu Ramadan mulai bau-bau bumbu di pagi hari. Ya rumah makan hordengnya setengah tiang semua, betul lah. Masuk hari ke-10 ke sono selamat tinggal Ramadan, betul lah. Kita nggak pengen seperti itu tahun kemarin sudah. Tahun ini kita akan buat Ramadan selalu melekat dalam hati kita. Makanya ini kita pengen, ini Rabanian sini milik bersama. Ayo bismillah, berapa ribu orang ini? 1 orang 10.000 masa nggak keudak sih buat sekedar buka puasa doang, subhanallah. Ya. Ini demi Allah, kadang-kadang buat yang enggak kita keluarin sampai lurus-lurus tuh duit, Masya Allah. Kena bagian sedekah yang lecek sampai... Yang pakai isolasi ada bacaan don't intring gitu loh. Subhanallah. Ya dipancing kita. Allah yang mengatakan ihtisaban. Orang yang menghitung-hitung pahala. Dan ternyata memang besar sekali. Karena Allah bedakan Ramadan dengan bulan lain. Yang jelas Allah bedakan yang pertama kali Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini bahasa ini Quran sudah familiar ini ayat. Hampir setiap orang Islam hafal ini ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan Allah sebut bulan Ramadannya loh. Bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Orang cuma terjemahkan, oh Ramadan tuh di bulan Ramadan turun Quran, cuma gitu doang. Padahal lebih dalam dari itu. Lebih dalam. Kenapa Allah mengatakan hudan linnas, wa bainati minal huda wal furqan? Ini di bulan Ramadan. Artinya Quran yang diturunkan yang kau baca bisa menjadi petunjuk dalam hidupmu kalau kau berpuasa dan ihtisab. Karena kuncinya orang yang berpuasa berilmu tentang Allah.
Dia tahu bahwa puasa ini Allah yang mengatakan, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِبِهِ. Amalan lain jangan ngiri deh. Allah yang bilang begini. Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam. Fa'innahu li wa ana ajzibih. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Kecuali puasa Ramadan. Fa'innahu li wa ana ajzibih. Ini untukku. Aku yang bakal bayar. Sudah dahsyat. Allah sebut ini untukku. Bayangkan kalau orang mencintai Allah dengan cara yang benar, dia akan hiasi Ramadan dengan keindahan-keindahannya. Pun dia hiasi, bukan Allah yang diuntungkan, dia yang diuntungkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan untuk kembali ke masa lalu dia sudah tidak sanggup. Ya Allah, kalau hamba ingat umur hamba yang lampau yang hamba sia-siakan, ya Allah, entah bagaimana bisa mengais kembali untuk merajut ke depannya. Tidak mungkin sudah. Dia akan maksimalkan Ramadan. Mendengar kabar yang Rasul mengatakan bahwa as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffarat ma bainahunna itajtunibatil kabair. 5 waktu yang kau lakukan dengan 5 waktu lainnya, Jumat dengan Jumat, kemudian Ramadan ketemu Ramadan setahun, wallahi mukaffarat ma bainahunna itajtunibatil kabair. Penghapus dosa yang kita lakukan kecuali dosa besar. Karena nanti ada pengkhususan dosa besar itu, ya kita memang betul-betul taubat kepada Allah. Taubatan nasuha dengan level-levelnya nanti. Subhanallah. Siapa yang gak butuh Ramadan? Hudan linnas, petunjuk. Karena sampai sekarang banyak orang yang baca Quran banyak. Cuma merasa bisa baca, tapi gak mendapatkan inti Quran. Hudan linnas, petunjuk buat manusia. Kalau sampai kau yang bisa jago baca Quran, enggak bisa membuat orang menangis karena paham yang kau baca, rugi. Orang yang berilmu akan tahulah, oh bulan Quran. Gimana untuk mendapatkan pahala Quran? Karena iklannya ini kan alif lam mim, alif 10 lam 10 mim 10, betul? Ya. Kayaknya dia bawa kalkulator tiap hari. Ini hari 201 huruf dikali 10 gitu. Ketemu lagi cuma 45 huruf surat apa tuh gitu ya. Berikan bukan. Kalau memang dia belum bisa mampu baca, bulan Ramadan kesempatan. Paling tidak tahu jadwal musola masjid yang imamnya bagus bacaannya. Salah satunya Masjid Agung Al-Azhar. Ada lagi masjid-masjid lainnya, fadol yang antum dekat. Kemudian berteman sama imam tersebut. Untuk tahu apa yang dibaca supaya kita nggak sampai blank-blank banget gitu loh ya. Assalamualaikum imam. Waalaikumsalam. Ntar malam ente imam. Insya Allah. Yang dibaca apa? Ya Al-Baqarah, Al-Imran, astagfirullah. Emang kata imamnya, emang mau sholat ntar enggak ada nungguin Umi di rumah gitu loh. Tapi kalau dia berilmu enggak, oh Masya Allah ya, berarti Al-Baqarah ya, Masya Allah. Mulai jam berapa imam? Ya jam 8, nanti datang jam 10, udah habis gitu loh. Kalau dia berilmu dia akan tahu, ini imam, qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam, bacaan makmum. Maka dia cari imam yang baik, mungkin dia baru Iqra 2 itu pun belum beres. Tapi kalau imamnya bagus kan bacaan imam, bacaan makmum, betul? Karena ini pertanyaan seputar Ramadan begitu, Ustaz. Katanya kalau terawih bagusan di rumah, begitu ya nanyanya. Itu pertanyaan setiap Ramadan lah, biasa lah. Karena kan Nabi cuma 3 kali tadi masjid, so tahu ente, bener tak? Berarti apalagi kita, Nabi cuma 3 kali, begitu bahasanya. Boleh kasih di rumah? Boleh, silakan. Tapi ingat, garis bawahi, afdulus sholatul lail tulal qiyam. Sholat terawih yang paling afdol kata Rasul, yang paling lama berdiri. Jadi kalau Rasul di rumah juga tetap 200 ayat rakaat pertama. Ya kalau kita kan di rumah sampai bosan sendiri, betul? Inatoina kul huwallah, inatoina kul huwallah. Jawan dikit wal asri, betul ya?
Cepet amat terawih ada GP tat. Emang ini Masya Allah TV nasional ini ya. Tontonan kok bagusnya Ramadan, heran betul-betul ya. Sampai gara-gara nonton gak ada yang sahur, Masya Allah ya. Subhanallah. Tapi kalau dia berilmu tidak, dia maksimalkan, dia curi-curi waktu. Ya, karena mumpung Ramadan yang per huruf dinilai 10. Ya, wallahi bulan lain kita nggak temukan. Ya, kita nggak temukan imam baca panjang kecuali Ramadan. Sampai sebulan hatam Quran. Subhanallah. Satu malam satu juz. Subhanallah. Yang laku ya itu minyak gosok pada betulnya. Pada kayak pohon kering di belakang krekek gitu. Kurang kajian Rabanian, Abis Salam kacau nih imam, digibah tuh imam gitu. Subhanallah. Tapi kalau dia berilmu tidak. Dia cari, kalau perlu dia kumpulkan dana dari sekian bulan yang lalu. Dia itikaf di Masjidil Haram. Dia rasakan betapa indahnya suara-suara imam-imam besar. Yang menangis di tempat yang pas. Subhanallah. Yang membuat dia betul-betul terseduh-seduh di belakangnya. Subhanallah. Karena memang beda. Orang baca karena Allah sama pengen didengar sama orang beda. Saya nggak pernah menemukan bacaan imam yang sama intonasinya, gaya lagunya di Mekah nggak ada, di Madinah nggak ada. Tiap imam punya karakter, di sini hampir mirip semua pakai suara satu, betul? Tinggal dipesan sama suara siapa ya? Oh Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Maksudnya apa gitu loh. Pengen dipuji, jangan. Justru Quran ini adalah petunjuk buat manusia. Gimana membuat orang tertunjuki dengan ini. Dan kalau perlu ceramah tarawih juga DKM kasih bocoran. Ustadz, antum ceramah di hari ketiga. Imam itu baca surat ini, surat ini. Ya. Kalau bisa nanti nyambung Ustadz yang dibahas. Itu. Jangan yang dibaca apa yang disampaikan apa orang geleng pala dah. Agak nyambung gitu ya. Nah karena dakwah ini kan harus connect. Kalau enggak connect orang ngantuk, betul? Bohong kalau Rabanian bikin ngantuk, bohong lah ya. Masya Allah. Karena demi Allah, emang harus seperti itu agama. Sampaikan dengan apa adanya. Balighu ani walau ayah. Kalimun nas bima ya'rifu alaih. Sampaikan kepada manusia sebatas pemahamannya. Indah sekali Islam. Bulan Quran cuma Ramadan. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Allah pengen Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk buat manusia. Ternyata orang bisa ditunjuki dengan Quran kalau dia ihtisab. Betul-betul menghitung pahala Ramadan. Karena ketika Rasulullah mengatakan sebuah hadis yang disampaikan oleh beliau bahwa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hadis qudsi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ramadan wajib. Taib, betul? Hiasannya apa? Ya kok hiasannya Senin Kemis dan lain sebagainya. Buka puasa wajib, hiasannya apa? Memberi makan orang yang berbuka dan lain sebagainya. Adanya terawih, ini semua sunnah. Ini ihtisab. Menurunkan pakaian-pakaian yang masih bagus layak pakai. Ya, tapi sudah nggak cukup ukurannya ya turunin. Walaupun masih bagus turunin. Ya biasakan ini masih bagus kasih, masih bagus kasih, masih bagus kasih. Yang dulu kan yang kemarin masih bagus jangan jelek kasih. Gitu kan ya. Sekarang ya. Ya. Bikin orang senang. Allah akan muliakan dengan kemuliaan yang banyak tuh. Kita need betul-betul dengan Ramadan. Kenapa? Karena memang di bulan Ramadan ada bulan Quran. Walaupun memang pernah disampaikan tidak ada satu dalil pun yang mengatakan 17 Ramadan nuzulul Quran. Ini saya juga nggak paham sampai sekarang siapa yang mengatakan di negeri kita. Padahal kalau kita buka sejarah sedikit ya Bani Ubaid Al-Qadda Al-Fatimiyah. Al-Fatimiyun, Syiah Fatimiyah yang mengatakan seperti itu. Berarti dakwah sudah masuk menjadi agenda negara kok. Subhanallah. Tapi luruskan, kita sepakat bahwa diturunkan Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk buat manusia. Berarti orang tertunjuki dengan Quran manakala dia beribadah sebelum dia baca. Ada Al-An'am ayat 82 yang pernah disampaikan bahwa orang yang betul-betul walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun tuh. Orang yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman. Iman ya Ramadan tuh iman kita. Tadi sholat iman kita, ini belajar iman kita. Seluruh kebaikan yang diperintahkan dan dicontohkan tuh iman.
Walam yalbisu imanakum bizulmin, tidak dia campur adukan iman dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini salah satu target dari jamaah. Panitia ingin menekankan sekali bahwa yuk hiasi Ramadan bukan dengan bukber-bukber yang tidak syar'i. Karena demi Allah, tidak ada dalam Islam ini mengulur waktu sholat. Kecuali di dua waktu sholat. Yang pertama zuhur, yang kedua isya. Hadis mengatakan abridu bizuhri. Dinginkan waktu zuhur. Boleh zuhur jam 12 kurang 5 misalkan gitu ya. Ini habis azan jam 12 ya kita 15 menit, 30 menit pun gak ada masalah lah. Yang penting udah gak terlalu panas. Fadhal. Atau isya, kalau makan sudah dihidangkan suruh makan dulu baru sholat. Tapi selain itu gak ada. Apalagi yang namanya maghrib sampai sunnah imam baca pendek. Karena pendek ya waktu. Kebayang tidak gara-gara bukber orang hilanglah Ramadan, hilanglah maghribnya. Sementara yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman, orang yang sholat tentunya. Karena sholat perintah orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Orang yang beriman lagi. Nah, kalau dia tidak sholat tapi dia puasa, hilang puasanya. Rubbas sha'im kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah yang dia dapat cuma haus dan lapar. Berarti menandakan puasa itu harus haus, harus lapar. Ana sih alhamdulillah Ustaz, Ramadan gak pernah haus, gak pernah lapar. Aneh nih orang gitu loh. Karena Rasul bilang haus dan lapar. Ana di rumah aja, ya makruh. Orang puasa tetap kerja. Ini kadang-kadang orang kalau yang namanya puasa langsung kelihatan sampai orang kalau udah awal Ramadan kita kajian ada nanya gak? Kayak orang-orangan toko dia godek aja gitu. Padahal puasa ini cuma masalah gak makan dari waktu pagi hingga sore doang kan. Gak ada masalah. Tetap bekerja. Dahsyatnya sahabat Futuh Mekah itu bulan apa sih? Perang Badar bulan apa sih? Mereka itu denting pedang itu Masya Allah, Subhanallah. Ya, itu betul-betul panas loh. Namanya aja Ramadan, kemarin di Mekah terakhir saya pulang itu 45 derajat sudah. Itu kita ngeliat orang sampai kayak goyang-goyang, ya Allah. Kebayang dulu perang begini, salah sahabat kuping teman bukan kuping musuh, betul? Kita malah Ramadan pada nyempil di rumah berteman sama guling ngomong, wahai guling jam berapakah buka gitu. Ngebayangin guling kayak hotdog Masya Allah gitu. Subhanallah. Mana ruh Ramadannya para sahabat mana gitu loh. Coba jangan talbis, hiasi Ramadan dengan aktivitas. Maksimalkan, ayo ini acara bersama, maksimalkan. Kita pertontonkan kepada dunia bahwa pemuda-pemuda generasi muslim ke depan lebih baik. Sehingga kita nggak pernah khawatir lagi bahwa di bumi ini, di Indonesia ini akan selalu tegak Islam sampai kapanpun. Kalau dibiarkan lihat kenyataannya. Mulai banyak orang meninggalkan kemuliaan-kemuliaan Ramadan. I need you Ramadan. Saya butuh kamu Ramadan. Begitu pula dia tahu bahwa cuma di bulan Ramadan ini diberikan 3 kedahsyatan dari apa yang kita minta. Bulan Ramadan ini bulan diberikan rahmat, diberikan maghfirah, diberikan idku minanar. Kalau antum pahami dengan benar, ini rahmat ini bukan hanya buat kita pribadi. Mungkin kita nggak mendapatkan, tapi kan gara-gara kita orang dapat gitu loh. Ya teman-teman mengajak untuk berbuka, mengajak untuk beramal soleh demi Allah, enggak diuntungkan. Mudah-mudahan kalau sampai antum melakukan, kita jadi bagian itulah. Kita tahu sekali ini kesempatan di bulan Ramadan banyak kemudahan. Orang-orang bisa beramal soleh, bisa fattakullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Akumulasinya jelas, ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian sedekahkan, kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Ini kan perhiasan Ramadan. Hatta uhibbahu kata Allah. Karena kau hiasi Ramadanmu yang wajib ini dengan sesuatu yang sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Kalau Allah sudah jatuh cinta, apa yang membahayakan? La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak ada yang berbahaya. Bahkan kita menghayalkan dalam indahnya Ramadan ini. Ya Allah, seandainya 12 bulan semuanya Ramadan ya Allah gitu loh.
Kecuali yang baru tobat. Bulan aja lama 12. Nggak ngopi gitu ya urusannya kalau gitu. Wallahi ini itu Ramadan. Bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan itqu minan nar. Bagaimana menggapai rahmatnya Allah, kasih sayang Allah? Ini timingnya tepat. Bukankah Allah yang mengatakan bahwa sebelum kita menginfakkan yang paling baik, kita belum mendapatkan kebaikan. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda yang pernah punya masalah sama orang tua, sekian tahun Anda berbuat dosa dan maksiat, wallahi kenali orang tua Anda. Anda yang punya masalah dengan saudara-saudara Anda nggak bertegur sapa, coba hilangkan permusuhan. Rasakan bahwa kita adalah keluarga. Pernah teringat masa lalu orang tua kita mendidik kita, betul? Orang tua itu dahsyat, orang tua dulu tuh Masya Allah. Saya respect sama mereka. Mungkin kajian belum banyak, cuma tabiat mulia milik mereka. Dulu kita dipaksa satu selera sama saudara kita. Orang tua dulu kalau bikin masakan, bikin minuman pagi semodel. Makan, pokoknya makan. Nasi uduk, teh semua. Awalnya pada nggak suka, beda-beda rasanya. Makan titik. Akhirnya kita berasa makan semodel sama saudara. Lain sama orang tua sekarang kan tiap anak ditanya seleranya, betul? Sayang, kamu makan apa? Mie lebus. Kamu mie oeng. Kamu nasi oeng. Itu 4 anak beda selera, subhanallah. Pembantu yang geleng pala. Gak ditanya lagi sibuk gitu ya. Dari kecil sudah berbeda kita, betul ya? Sampai gede beda, orang dulu tidak lihat. Sehingga sudahlah ya. Yuk buka diri kita. Bukan berarti dikaitkan Ramadan dengan maaf-maafan, tidak. Cuma kalau memang punya masa lalu yang buruk, hilangkan keburukan, temui Ramadan dengan bahasa yang baik. Karena bahasa Nabi imanan. Ketika iman itu stabil. Bagaimana kau hayalkan indahnya Ramadan dengan dosa yang kau miliki. Tanpa meminta ampun ke orang-orang yang pernah kau berbuat dosa kepadanya. Tanya orang tuamu. Kau saja panik yang masih muda, masih kuat dengan Ramadan. Orang tuamu mirip denganmu. Dia akan lebih panik lagi. Tanya. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Sehat mah? Alhamdulillah. Ramadan gimana nih mah? Aduh yang ngomong Ramadan. Aduh masalah. Iya, apa yang dibutuhin nih Pak? Mas, saya nggak tahu, saya jauh, saya nggak ngerti. Tapi apapun yang dibutuhkan bilang. Jangan sampai Ramadan jadi bulan yang menakutkan. Sebut. Masya Allah. Subhanallah. Jangan cuma kalau lagi bahagia doang kita ingat teman-teman dekat kita. Giliran susah baru mengeluh sama orang tua. Jangan kan kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk. Wallahi Ramadan bulan yang indah. Karena orang yang paling berhak diberikan nafkah oleh kalian wahai para laki-laki ibumu. Ibumu, ayahmu, keluargamu. Ramadan lipat gandaannya dahsyat. Kalau sampai orang tuamu ridho sama kamu, dikalikan 700 kali lipat ridhonya. Bumi mana yang tak bergetar buat orang yang dapat ridho orang tuanya? Soal ujian apa yang sulit buat orang yang sudah belajar kalau dapat ridho orang tuanya? Masalah sebesar apa yang tidak akan hilang kalau ridho orang tua kita miliki? Kuncinya ridho orang tua. Sisanya kiri kanan kita. Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kata Rasul, jangan kalian remehkan. Bukankah kemuliaan yang kalian miliki ini karena orang susah di sekeliling kalian? Coba respon. Makanan yang kalian anggap biasa, kalian remehkan. Mungkin jadi makanan istimewa buat orang yang gak merasakan. Kau berlomba beli korma yang paling mahal, pengen merasakan indahnya berbuka dengan korma yang mahal. Apa kau lupa? Ada orang soleh yang lebih berhak untuk mengunyahnya. La ya'kulu ta'amak illa taqiyun. Jangan sampai ada yang makan makanan yang kau berikan, kecuali yang pertama orang yang bertakwa. Guru ngajimu di podokan kampung sana, yang pernah mengajarkan kamu wali'a'na minal mu'ni mu'awali'a. Baba walibabna minal mubni mubaba waliba. Tetap dengan kondisi rumah yang belum pakai keramik, masih pakai semen dikeprek. Coba lihat. Bertemu dengan Ramadan, ya Allah. Angin hujan puting beliung yang suka membuat ramai genteng mereka karena terbuat dari seng yang sudah karat. Coba lihat. Kebayang tidak sekali-kali bawalah korma nikmatmu, makan bersama mereka. Coba lihatlah ekspresi wajah orang yang merasakan korma yang nikmat. Ya Allah, subhanallah. Tidak ada keindahan melebihi keindahan yang saya pandang pada hari ini ya Allah. Subhanallah. Ya. Merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, Nabi yang menyampaikan, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Anda memberi makan orang yang berbuka yang kita rencanakan. Demi Allah, ini pahala orang yang berbuka pada saat itu ribuan yang direncanakan ini. Itu semua pahala orang yang membantu. Dahsyat. I need you Ramadan. Saya akan butuh sama kamu Ramadan. Karena bulan lain gak mungkin sedahsyat ini. Tidak ada yang namanya sholat subuh sampai penuh. Sampai imam tinggal ngipas mulut. Cuma Ramadan loh adanya. Kalau udah hari biasa, sampai imam pada pakai jaket, Masya Allah. Dingin amat disuruh. Gerbong kosong, betul ya. Cuma Ramadan kita gerah, Masya Allah ya. Subhanallah. Ya, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan idku minan nar. Ini idku minan nar maksudnya apa Ustaz? Ya bulan di mana Allah berikan pahala, pahala dicopot orang penghuni neraka ke surga. Kalau kau beramal soleh di bulan Ramadan, kau diberikan pahala itu. Idku minan nar utaqa minan nar. Terpending pahalamu diberikan nanti ketika kau dicelupkan di neraka. Kau terangkat kembali karena pahala Ramadan yang kau miliki. Masya Allah. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan. Sampai kita tahu sekali bahwa Allah berikan kemudahan. Nabi menyampaikan cuma di bulan Ramadan sufidati syayatin wa maradatil jin. Bulan lain tidak ada. Setan diikat, jin dibelenggu itu cuma Ramadan. Golongan jin diikat, dibelenggu kata Allah. Tapi golongan manusia setannya diikat dengan puasa. Kalau puasanya bagus, setonianya hilang. Makanya ini kan butuh suplemen. Kalau cuma hiporianya seminggu pertama, kesononya ya udah begitu aja, sama juga bohong. Berubah dandanan cuma di bulan Ramadan, terkesan busana muslim. Ya, yang kadang-kadang muslim sendiri nggak tanggung jawab. Ah bukan gitu loh. Karena penampilan-penampilan baru dalam penampilan Islam. Ya untuk step awal enggak apa-apa lah. Tapi pelan-pelan kita belajar supaya kita tahu hukum ini enggak setengah-setengah. Ya ada tahapan. Biarlah waktu yang bercerita. Biarlah nanti ilmu yang menyempurnakan. Karena orang enggak bisa maksimal. Ya Masya Allah. Lihat perubahannya. Ramadan. Si pelaku maksiat kalau dengar ceramah. Ramadan. Ya hayu ya qayyum Masya Allah. Maling ngajak temennya nyolong siang juga dia pending nunggu buka. Ini orang pada tidur nih siang yuk. Kita kerja yuk, sikat gini-gini. Ntar deh nunggu iftar. Nunggu iftar gitu. Kata temennya emang itu takjil di mana? Begitu. Jadi takjil yang deketan dikit gitu. Subhanallah. Ramadan memending. Sehingga kita takut berbuat dosa dan maksiat. Sampai kita mengerti nanti ada Lailatul Qadar. Yang di dalamnya khairun min alfi syahr. Cuma Ramadan. Yang saat itu kalau kita beramal. Ketika Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Yang Nabi kasih bayangan. 21, 23, 25, 27, 29. Pegang 27 kata Rasulullah. Ya. Kau lakukan kebaikan. Seperti 83 tahun berbuat baik. Antum kebayang gak? Di malam ganjil tersebut. Antum merencanakan untuk memberi sesuatu ke orang tua. Bu. Semua urusan Ramadan sudah beres. Apapun yang ibu inginkan, ayah inginkan sudah saya tepati. Insya Allah. Ya selesai tikap semua akan saya berikan. Ya Allah nak subhanallah. Sudah dikali 700 kali lipat plus kali 83 tahun. Masya Allah. Sementara umur kita belum tentu nyampe 83 tahun betul. Ya Allah. I need Ramadan. Subhanallah. Barakallahu fiik. Masya Allah.